Ya, kembali bersama kami pemirsa. Retreat bagi kepala daerah disebut bertujuan untuk memberikan pembekalan dan penggemblengan kepada 961 kepala daerah yang baru dilantik. Namun ada sejumlah kepala daerah yang berhalangan hadir. Lalu apa sanksi yang akan diberikan dan bagaimana sebenarnya langkah Kementerian Dalam Negeri untuk menselaraskan komunikasi antar kepala daerah? Untuk mengulasnya sudah hadir secara daring Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya Sugiarto. Assalamualaikum Kang Bima. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya tahu Akang lagi sibuk sekali hari-hari ini, tapi kami mungkin akan bertanya beberapa hal, Kang. Kalau kita bicara hari ini, tentunya kami dengar tadi ada materi yang diberikan pada pagi, ada senam. Boleh diulas sedikit, Kang, untuk hari ini highlightnya seperti apa? Kita memulai hari dengan senam pagi. Setelah itu pembukaan, Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan materi yang mendasar sekali tentang apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman kepala daerah. Satu, bagaimana membuat APBD lebih efektif dan efisien, tidak mengalokasikan APBD untuk hal-hal yang nggak diperlukan. Perjalanan dinas, seminar, FGD, alat tulis kantor, dan lain-lain. Dan beliau menunjukkan data-data bahwa masih banyak yang kapasitas fiskalnya itu rendah. Itu materi dari Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada materi juga dari Gubernur Lemhanas yang fokus kepada isu-isu tentang geostrategik, tentang ketahanan nasional, tentang wawasan Nusantara, ini juga penting sekali. Dan kemudian ada materi dari Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Samsudin, yang menyampaikan kepada kepala daerah pentingnya berkolaborasi, bersinergi untuk memperkuat ketahanan di daerahnya masing-masing gitu. Dan sekarang ini para peserta sedang berdialog, ya, dibagi menjadi beberapa ruang kelas, kelihatannya seru di dalam, saling berbagi dan saling berdialog di situ secara intens. Baik, Kang, kita tahu ada puluhan materi dan pemateri nantinya yang akan diberikan dalam 1 minggu ini. Kalau bicara mengenai efektivitas dan apakah semua materi ini nantinya juga bisa tersampaikan dengan baik, bagaimana Anda melihat rentang waktu 1 minggu dan banyaknya materi yang kita punya, Kang? Itulah, jadi sebetulnya kita mendesain ini 14 hari. Tapi karena prinsip efisiensi dan juga teman-teman harus segera bekerja di daerahnya masing-masing, maka kami buat lebih padat 7 hari. Artinya banyak sebetulnya pemateri yang nggak memungkinkan untuk bisa dialokasikan waktu. Yang kedua, kami harus membuat lebih padat, gitu ya. Lebih padat, lebih singkat, ya. Seperti ada yang kemudian satu sesi dibagi menjadi 3 pembicara, yang seharusnya kalau satu pembicara maka akan lebih dalam, akan lebih luas lagi. Jadi kendalanya seperti itu, tapi kami atasi ya dengan lebih membuat diskusi itu fokus. Oke, Kang, kalau kita tahu bahwa banyak kritik ya, dan itu sah-sah saja, demokrasi ya Kang ya, bahwa retreat ini disebut misalnya sia-sia kalau hanya untuk sinkronisasi, membangun keakraban dan kerjasama, seperti itu. Anda punya tanggapan Kang soal kritik dari beberapa pihak ini? Bagi yang pernah menjadi kepala daerah atau ada di lingkaran kepala daerah, itu sangat paham. Nggak mudah jadi kepala daerah itu, nggak mudah betul-betul, dan nggak bisa sendiri. Seringkali ketika kita punya persoalan, yaitu kemudian dibantu oleh kota-kota lain. Ketika kita punya persoalan invasi, produksi terhambat, maka kita akan minta dikirim dari daerah lain. Gitu. Dan banyak hal yang kemudian harus kita belajar dari yang lebih senior. Saya seringkali sampaikan di banyak forum ketika saya menjadi wali kota Bogor, belajar banyak dari Mas Azwar Anas di Banyuwangi, dari Ibu Risma di Surabaya, dari Kang Emil di Bandung misalnya. Dan itu nggak bisa lewat Zoom, tidak bisa lewat Zoom. Ketemu di sini berdiskusi, berdialog begitu, membangun chemistry, membangun kimiawi, kira-kira begitu. Ya, proses ta'aruf itu akan lebih efektif ya ketika kita bertemu begitu daripada berjauh-jauhan begitu. Dan itu jawaban kami. Baik, jadi ketika sesuatu dilakukan in person ya Kang ya, secara langsung, kontak langsung itu lebih efektif, kurang lebih seperti itu, daripada by Zoom. Oke, nah Kang, juga menarik bagaimana efektivitas retreat ini yang disebut ala militer. Karena kita tahu ada apel, ada upacara, ada team building. Kalau bagi publik yang mungkin korelasinya dalam artian ketika bicara pemerintahan pusat dan daerah, apa retreat militer ini korelasinya Kang? Jawabannya? Kepala daerah itu bisa mengikuti jadwal dari mulai jam 5 subuh sampai jam 10 malam.
bisa 8 sampai 12 agenda per hari. Harus disiplin, harus on time, harus tepat waktu, harus terampil untuk berbagi konsentrasi. Kalau ngaret, kalau santai, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saya merasakan selama 10 tahun, stamina harus fit, harus disiplin, berbagi waktu, on time, diskusi dengan kelompok ini 1 jam, menerima kepada yang lain 1,5 jam, bertemu dengan pimpinan BUMD 30 menit, nah itu harus. Kalau nggak terbiasa, nggak bisa. Saya banyak mendengar kepala daerah yang tidak terbiasa dengan ritme seperti ini, padahal rakyat membutuhkan. Teman-teman kepala dinas juga memerlukan arahan. Nah, di sini diberikan perspektif itu, diberikan pemahaman awal dan mulai dilatih. Jadi ini bukan soal militerisme, ini adalah membangun disiplin dan bagaimana teman-teman semua menyesuaikan dengan ritme birokrasi yang merupakan panggilan tugas begitu. Jadi bukan soal militerisasi, tapi ini adalah membangun disiplin, kebersamaan, membangun ritme kerja, melakukan akselerasi, kolaborasi, dan sinergi. Perusahaan-perusahaan dengan staf yang 100 orang saja, ini selalu ada outbound. Ya, saya kira Sindo juga pasti kena outbound. Ini kan mengelola kota, negara, provinsi yang pastinya membutuhkan sinergi yang luar biasa. Oke, jadi disiplin tadi. Semoga disiplin ini bisa dibawa ya Kang nanti ke tiap daerah. Karena tadi tidak mudah bangun pagi harus mulai bekerja, tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah Kang, kalau kita tahu Presiden ya Pak Prabowo berulang kali mengatakan hubungan pusat dan daerah harus selaras. Tapi kan kalau kita bicara kepala daerah ini Kang, nggak semua dari partai yang mengusung Presiden. Mereka juga mungkin punya sukses dengan programnya sendiri. Bagaimana publik memahami ketika ada dua argumen berbeda ini Kang? Disitulah harus bisa paham adanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Itu sekarang sedang disusun. Di situ memadukan satu visi misi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Yang kedua, ya ada rencana pembangunan di tingkat pusat yang merupakan turunan dari Asta Cita, gagasan besar visi misi Presiden. RPJMD inilah mengakomodir pusat daerah. Jadi seimbang di situ, harus nyambung. Dan memang harus banyak irisan antara daerah dan pusat begitu. Ini yang seringkali nggak dipahami oleh orang, yang dianggap adalah bahwa ini bertentangan. Tapi sangat bisa disatukan melalui proses penyelarasan RPJMD itu. Dan ini juga diingatkan menjadi materi dari pembekalan para kepala daerah. Oke, baik Kang, yang menarik kita tahu bahwa ya ada beberapa kepala daerah yang tidak bisa hadir atau mungkin belum hadir karena ada sesuatu dan lain hal, dan termasuk bagaimana instruksi dari Ibu Megawati. Nah, kita tahu juga ada komentar dari Pak Jokowi dan Said Abdullah ya dari PDIP terkait ini. Kita lihat bersama sebentar ya Kang ya, berikut pemirsa. Ya. Ini kan urusan kepemerintahan nih, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Iya. Kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu, ini ada acara. Ya. Oke, Pak Pram berangkat. Baik, Kang, langsung saja. Kita tahu tadi Anda menyebutkan 47 ya yang masih mungkin belum hadir, ada 19 yang izin, dan ya hari ini masih ditunggu Kang. Dengan adanya tadi pemberitaan, komen, dan juga bagaimana sebenarnya instruksi dari partai PDIP, bagaimana Kemendagri menanggapi ini dan apa langkah konkretnya untuk ya menyelesaikan mungkin ada perbedaan ini? Kementerian Dalam Negeri adalah pembina politik dalam negeri. Kami memastikan bahwa Kemendagri menjadi bapaknya para gubernur, bupati, wali kota. Kami tidak fokus pada politik, dan kami tidak fokus, tidak menguras energi masuk ke dalam pusaran politik praktis, tetapi kami ingin pastikan bahwa seluruh kepala daerah itu menjalankan fungsinya berdasarkan undang-undang sebagai kepala daerah yang menerima mandat dari rakyat begitu. Nah, di sini kami tentunya memahami apabila kemudian ada dinamika politik, ada perspektif lain begitu ya. Yang sekarang kami fokuskan adalah satu,
memastikan proses yang ada di sini, pembakaran di sini berjalan dengan baik sehingga substansi tersampaikan, dan kami memberikan opsi-opsi yang memudahkan bagi rekan-rekan kepala daerah yang belum bergabung begitu. Bisa jadi mengirimkan wakilnya, bisa jadi kemudian juga mengikuti kloter berikutnya karena masih ada gelombang berikutnya ini bagi kepala daerah untuk masih bisa mengikuti retret ini. Jadi ya saya kira ada bab yang sekarang kami tekuni dan fokusi, yaitu 2 hal tadi. Oke, jadi ada opsi-opsi yang masih diberikan untuk saat ini, Kang. Tapi kalau kita tahu, Kang, yang tidak hadir dengan retreat ini, saya juga sempat menyimak wawancara Kang Bima tadi bersama rekan kami di lapangan bahwa sanksi gitu. Kita bicara sanksi sosial Anda menyebutkan. Untuk mereka yang ya mungkin tidak muncul atau mungkin muncul belakangan, ada sanksi kah atau seperti apa dari Kemendagri, Kang? Kami yakin seluruh kepala daerah sudah paham ya betapa pentingnya momentum di sini. Nah, di sini pun semua saya kira memahami itu. Nah, namun demikian apabila ada dinamika pertimbangan yang lain, ya tentunya yang menjadi pertimbangan utama bagi panitia atau Kemendagri di sini adalah kemudian memastikan bahwa apa yang ada di sini tetap tersampaikan ke daerahnya masing-masing. Begitu. Bagaimana mengawal ribuan triliun, bagaimana bersinergi dengan semua, ini tersampaikan. Kalau kepala daerah yang datang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya silakan wakil yang dikirim ke sini. Kalaupun tidak, ya sekretaris daerah, sekda dalam hal ini. Ya itu saja opsi-opsinya begitu. Dan saat ini kita ingin membangun kebersamaan. Ya kita kesampingan dulu reward and punishment begitu. Ya karena memang ini suasana kekeluargaan yang ingin kita bangun di sini. Dan saya masih percaya dan sangat percaya bahwa semua kepala daerah memiliki semangat yang sama untuk membangun kebersamaan tadi. Oke, Kang Bima, tentunya Kang Bima sudah mendengar bahwa ada beberapa nama yang memang bergerak menuju Jogja. Tadi siang saya juga rekan-rekan ada visualnya bagaimana Pak Pramono Anung ya tiba di Bandara Yogyakarta. Namun mungkin masih di holding space ya tertentu ya, baik itu di DPP ataupun hotel. Kang Bima punya informasi terkait mungkin Pak Pramono atau nama-nama lain yang akan bergabung atau seperti apa, Kang Bima? Ya, kami hanya lihat dari media dan kami siap saja dengan semua opsi. Kami masih menunggu keputusannya seperti apa, tapi yang pasti di posisi ini opsi-opsi tadi yang kami sampaikan. Oke, Kang, kalau mungkin hadir hari ini atau besok ataupun mungkin di waktu-waktu yang bukan hari ini, apakah tidak mubazir atau tidak sia-sia, Kang? Karena kita tahu retreat sudah dimulai hari ini, sudah ada pembekalan hari ini, dan tentunya kalau ada opsi-opsi selanjutnya, kita bicara efisiensi, tentunya juga sangat tidak efisiensi. Bagaimana, Kang Bima, melihat ini nantinya kemungkinan-kemungkinan ke depan? Ya, segera saja apabila dipastikan kepala daerah tidak bisa datang, ya segera mengirimkan wakilnya untuk mengisi kekosongan di sini. Ya seperti itu saja. Itu jadi pilihan yang memang ya paling tidak wakil ada ya, Kang, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Kang, satu mungkin kalau kita lihat bagaimana 1 minggu ke depan dan nanti akan ada wakil kepala daerah juga yang hadir. Tujuan ini tentu tadi sinkronisasi ya, keakraban. Di luar itu apa yang publik bisa pahami, Kang? Karena banyak mungkin yang merasa mengkritisi terkait efisiensi tadi yang kita sebutkan, bahwa ada rentan waktu di mana di daerah-daerah kekosongan pemimpin karena semuanya berada di satu titik. Bagaimana Kang Bima bisa menanggapi ini untuk publik yang mungkin masih belum memahami? APBD itu total di Indonesia itu 1.300 triliun. Baik. Bisa dibayangkan kalau kepala daerah itu tidak cakap, tidak paham mengelola itu. Bisa dibayangkan kemudian kalau uang rakyat itu tidak kembali ke rakyat. Di sini itu dikuatkan. Baik. Di sini Kapolri, Jaksa Agung, BPK, BPKP, dan bahkan KPK akan hadir untuk menyampaikan penguatan-penguatan tadi, gitu. Ini yang selalu diingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk memastikan taat pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan melayani. Baik, Kang Bima, terima kasih sekali untuk bincang singkatnya sore ini. Saya tahu tadi semua kegiatan padat ya. Terima kasih sekali lagi Kang Bima atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Juno. Ya, terima kasih, Kang.